Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 Sistem Transaksi Keuangan Digital yang beranggotakan Anissa Nurahmadini, Aryani Siregar, Dewana Dava Tegar Satria, Jeremy Christian, Muhammad Rian Andalip, dan Resti Rahmawati akan membahas topik mengenai cyber security. Dewasa ini penting sekali untuk selalu menerapkan praktik keamanan siber, mengingat segalanya kini mudah terhubung secara digital, dari memesan makanan, membayar di toko online, transaksi di website, sampai moda transportasi. Anda, kami hampir selalu terlibat dengan ruang siber. Pada prosesnya, transaksi di website atau toko online biasanya memerlukan informasi pribadi seperti detail kartu kredit pelanggan. Jika data mereka terancam oleh penjahat siber, bisnis Anda dapat kehilangan kepercayaan pelanggan dan reputasi akan memburuk. Tanpa langkah-langkah keamanan yang tepat, data sensitif Anda dapat dicuri, sistem dapat disusupi, dan operasi bisnis dapat terganggu. Jadi, bisa dibilang bahwa cyber security adalah checklist utama bagi Anda yang aktif di internet. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan cyber security? Bagaimana memahami konsep dan penerapannya? Apa saja jenis ancaman yang termasuk dalam cyber security? Selengkapnya akan kami bahas pada video ini. Cyber security adalah tindakan perlindungan perangkat, jaringan, program, dan data dari ancaman serangan siber serta akses ilegal. Dengan cyber security, risiko kehilangan saldo dan data pribadi pengguna dapat diminimalkan. Lalu, apa sih jenis-jenis sistem cyber security itu? Sistem cyber security pada dasarnya dibagi menjadi 3 jenis, yaitu network security, cloud security, dan application security. Network security merupakan sistem keamanan yang melindungi lalu lintas data di tengah pengguna yang semakin banyak melalui peningkatan keamanan jaringan. Keberadaan network security dianggap efektif untuk melindungi aset perusahaan serta menjaga jaringan lalu lintas data tetap terjaga. Beberapa metode untuk mengaktifkan network security antara lain dengan memasang antivirus, firewall, two-factor authentication, hingga enkripsi data. Kemudian ada cloud security. Layanan berbasis cloud saat ini sudah banyak dimanfaatkan penggunanya untuk menyimpan data-data penting. Namun sayangnya, sistem komputasi awan ini masih rentan mendapat serangan dari peretas, sehingga kini kampanye keamanan cloud menjadi gencar. Ancaman cloud security biasanya diantisipasi dengan memasang firewall, two-factor authentication, serta enkripsi data. Kemudian ada application security. Pebisnis saat ini tidak hanya mengandalkan website sebagai sarana berkomunikasi dengan pelanggan, tapi juga dengan aplikasi buatan sendiri. Aplikasi ini diharap mampu memudahkan pelanggan untuk mengakses serta mendapatkan informasi terbaru mengenai suatu produk. Inilah pentingnya application security untuk mencegah risiko pencurian data. Application security biasanya berupa autentifikasi baik biometrik maupun kartu identitas. Macam-macam cyber attack. Hacking atau peretasan, yaitu akses, modifikasi, atau penggunaan yang tidak sah atas perangkat elektronik atau beberapa elemen dalam sistem komputer yang tidak sah. Hijacking, yaitu pengambilan kendali atas komputer orang lain untuk melakukan aktivitas terlarang tanpa sepengetahuan pengguna komputer yang sebenarnya. Robot network, yaitu sebuah jaringan komputer terbajak yang kuat dan berbahaya yang digunakan untuk menyerang sistem dan menyebarkan malware. Malware atau malicious software dapat berupa virus, yaitu program perangkat lunak nakal yang menempel pada program perangkat lunak lain atau file data untuk dieksekusi. Worms, yaitu program komputer independen
yang menyalin diri dari satu komputer ke komputer lain melalui jaringan. Trojan Horse, yaitu program perangkat lunak yang tampaknya jinak tapi kemudian melakukan sesuatu yang lain dari yang diharapkan. SQL Injection Attack, yaitu kerentanan keamanan web yang memungkinkan penyerang mengganggu query yang dibuat aplikasi ke basis datanya. Spyware, yaitu program kecil yang menginstal sendiri secara diam-diam pada komputer untuk mengintai aktivitas pengguna komputer dan mengirimkan datanya ke orang lain. Keyloggers, yaitu sebuah program software yang berfungsi untuk memantau aktivitas korban dan memberikan akses data pribadi mereka ke peretas. Kejahatan komputer dapat berupa cyber vandalism, yaitu gangguan disengaja, perusakan, penghancuran situs web, atau sistem informasi perusahaan. Spoofing, yaitu serangan cyber ketika si pelaku menggunakan alamat email palsu atau menyamar sebagai orang lain untuk meyakinkan korban bahwa korban sedang berurusan dengan orang lain atau otoritas sungguhan. Sniffer, yaitu program menguping yang memonitor informasi perjalanan melalui jaringan yang memungkinkan hacker untuk mencuri informasi rahasia seperti email, file perusahaan, dan lain-lain. Denial of Service Attack atau DOS, yaitu jenis serangan yang dilakukan dengan cara membanjiri lalu lintas jaringan pada aplikasi, server, sistem, atau website dengan ribuan permintaan palsu untuk kecelakaan jaringan. Distributed Denial of Service Attack atau DDoS, yaitu penggunaan banyak komputer untuk meluncurkan Denial of Service Attack. Pencurian identitas, yaitu pencurian informasi pribadi seperti ID jaminan sosial atau nomor kartu kredit untuk meniru orang lain. Phishing, yaitu menyiapkan situs web palsu atau mengirim pesan email yang terlihat seperti bisnis yang sah untuk meminta data pribadi rahasia pengguna. Evil Twins, yaitu jaringan nirkabel yang berpura-pura menawarkan Wi-Fi yang terpercaya untuk koneksi ke internet. Farming, yaitu jenis serangan cyber yang melibatkan pengalihan lalu lintas web dari situs resmi ke situs palsu untuk tujuan mencuri nama pengguna, kata sandi, data keuangan, dan informasi pribadi lainnya. Penipuan klik, yaitu terjadi ketika individu atau program komputer curang mengklik iklan online tanpa niat untuk belajar lebih banyak tentang pengiklan atau melakukan pembelian. Selanjutnya adalah mengenai dampak atau bahaya dari cyber attack itu sendiri. Jika perusahaan maupun organisasi Anda diserang oleh cyber attack, maka tentu akan merusak bisnis Anda dengan mempengaruhi keuntungan bisnis itu sendiri, reputasi perusahaan maupun organisasi, dan tentunya kepercayaan konsumen yang telah Anda bangun selama bertahun-tahun. Jadi, apa saja bahaya yang dimaksud? Pertama adalah kebocoran informasi. Data merupakan aspek penting bagi perusahaan, apalagi beberapa data perusahaan bersifat rahasia, seperti data pelanggan, informasi bisnis, catatan karyawan, dan sebagainya. Cyber attack akan mengakibatkan data atau informasi dapat dilihat, diakses, bahkan jika serangan berupa malware dapat menghapus maupun mengubah database perusahaan atau organisasi. Hal ini kemudian akan mengakibatkan perusahaan atau organisasi tersebut perlu menghabiskan waktu, uang, ataupun sumber daya lainnya dalam mengatasi cyber attack itu sendiri. Kedua, kehilangan kepercayaan. Kepercayaan adalah salah satu aset yang tidak berwujud bagi perusahaan, yang membutuhkan usaha besar dan waktu untuk perusahaan untuk meraihnya dan melanjutkannya. Perusahaan yang mengalami cyber attack akan kehilangan kepercayaan baik dari pelanggan, pemegang saham, dan pihak-pihak lainnya yang terkait dengan bisnis. Tentunya hal ini akan mengakibatkan kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung bagi perusahaan.
Risiko atas keberlangsungan perusahaan. Cyber attack membutuhkan banyak biaya dalam menanggulanginya. Perusahaan besar mungkin mempunyai sumber daya yang memadai untuk menanggulangi cyber attack tersebut. Namun bagaimana dengan perusahaan kecil ataupun menengah? Tidak mengherankan jika perusahaan-perusahaan tersebut harus menutup bisnisnya. Selanjutnya adalah contoh kasus serangan cyber yang terjadi di dunia internasional. Ransomware is a malicious software that locks a device, such as a computer, a tablet or smartphone, and then demands a ransom to unlock it. The first documented case appeared in 2005 in the United States, but seems to be fast spreading around the world. The software is normally contained within an attachment to an email that masquerades as something innocent, and once opened, it encrypts the hard drive, making it impossible to access or retrieve anything stored on there, such as photographs, documents, music, or other files. WannaCry ransomware, it's a very serious malware that is infecting systems around the world. As at the last count, based on the report released by Interpol, it has affected about 200,000 systems globally. Although cyber extortion cases have been rising for several years, they only affect small to mid-sized organizations, disrupting services provided by hospitals, police departments, public transportation systems, and utilities in the United States and in Europe. On Friday, we actually Ransomware WannaCry attack adalah sebuah serangan cyber yang terjadi pada tahun 2017, merupakan salah satu serangan cyber yang menyebar dengan cepat. Serangan tersebut pada akhirnya menimbulkan kerugian mencapai miliaran dolar di seluruh bagian dunia. Serangan ini terjadi karena penggunaan sistem komputer yang sudah outdated atau sudah usang. Pada saat itu, kesadaran untuk selalu memperbarui perangkat lunak yang digunakan masih kurang sehingga rentan terkena serangan cyber. WannaCry adalah ransomware crypto worm yang menyerang komputer yang menjalankan operating system Windows dengan mengenkripsi data serta meminta pembayaran tebusan dalam bentuk cryptocurrency Bitcoin. WannaCry ini juga dikenal dengan sebutan WannaCrypt, WCry, WannaDecryptor 2.0, WannaCryptor 2.0, serta WannaDecryptor. Ransomware ini mengeksploitasi kerentanan yang ada pada Windows lama. Meskipun Microsoft telah menambal kerentanan ini dengan segera, namun sebagian besar perusahaan atau sistem pemerintah tetap terinfeksi karena tidak segera melakukan pembaruan pada sistem yang mereka gunakan. Dengan kata lain, masih banyak perusahaan atau individu yang menggunakan Windows versi lama. Begitu ransomware WannaCry menginfeksi perangkat Anda, ransomware akan mulai menginfeksi komputer dan mengenkripsi semua data. Kemudian, program akan menampilkan layar untuk meminta korban untuk membayar sejumlah uang untuk mendapatkan akses kepada filenya kembali. Dan biasanya harga yang diminta akan semakin tinggi dari waktu ke waktu sampai file dihapuskan atau dihancurkan oleh peretas. WannaCry menyebar menggunakan kerentanan Windows yang disebut sebagai MS17-010, di mana peretas dapat memanfaatkan eksploitasi Eternal Blue. Kerentanan tersebut sebenarnya sudah ditemukan oleh United States National Security Agency atau NSA, namun tidak segera melaporkannya ke Microsoft, namun menggunakannya untuk membuat eksploitasi pekerjaan ofensifnya sendiri. WannaCry menargetkan jaringan menggunakan SMBv1, yaitu protokol berbagi file sharing, yang memungkinkan PC untuk berkomunikasi dengan printer atau perangkat lain yang terhubung ke sebuah jaringan yang sama. Ransomware WannaCry ini berperilaku sebagai worm sehingga dapat menyebar melalui jaringan. Setelah terinstall pada satu mesin, maka WannaCry akan memindai jaringan untuk menemukan perangkat lain yang lebih rentan untuk terinfeksi. WannaCry masuk ke dalam sistem melalui eksploitasi Eternal Blue menggunakan backdoor tools bernama Double Pulsar untuk menginstal dan berjalan sendiri. Oleh karena itu, WannaCry dapat menyebar dengan cepat tanpa membutuhkan interaksi manusia serta tanpa memerlukan file atau program host. Dampak atau kerugian dari cyber attack ransomware WannaCry. Serangan ini menyebabkan berbagai kacauan. Banyak bisnis kehilangan data dan rumah sakit melaporkan banyak pembatalan tindakan operasi karena file pasien hilang. Meskipun tidak yakin 100%, komunitas keamanan cyber mengaitkan serangan tersebut dengan Korea Utara. Meskipun WannaCry terlihat
tidak menargetkan siapapun secara spesifik, namun WannaCry menyebar dengan cepat ke 150 negara. Serangan terbanyak terjadi di Rusia, Cina, Ukraina, Taiwan, India, dan Brazil. Korban akan diminta untuk membayar uang tebusan sebesar $300 dalam bentuk Bitcoin dalam waktu 3 hari atau $600 dalam waktu seminggu. Jika korban tidak dapat membayar tebusan, maka korban akan mendapatkan info bahwa file mereka akan dihapuskan secara permanen.